Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Ia dikenai pasal terkait pemberian suap serta perintangan proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber Detikcom pada Selasa, 24 Desember 2024, terdapat 2 surat perintah penyidikan, sprindik, atas nama Hasto yang diterbitkan oleh KPK. Dalam surat pertama dengan nomor sprindik 153-Dik.0001-12-2024 tertanggal 23 Desember 2024, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Sementara itu, surat kedua bernomor sprindik 152-Dik.0001-12-2024 pada tanggal yang sama menyebutkan keterlibatannya dalam tindakan menghalangi proses penyidikan. Penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan setelah rapat ekspose perkara pada 20 Desember 2024, beberapa hari setelah pimpinan baru KPK resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam dugaan perintangan penyidikan, KPK menduga Hasto sengaja berupaya mencegah, menghalangi, atau menggagalkan penyelidikan atas kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku sebagai tersangka. Harun Masiku sendiri telah menjadi buronan sejak 2020. Selain Harun, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain dalam kasus ini, yakni Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI yang divonis 7 tahun penjara, Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, serta Saiful Bahri, seorang pihak swasta yang menerima hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan. Wahyu dan Agustiani terbukti menerima sejumlah uang $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura, sekitar 600 juta rupiah, melalui Saiful Bahri. Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu mengupayakan persetujuan permohonan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I untuk Harun Masiku. Terkait dugaan tindakan perintangan penyidikan oleh Hasto, KPK sejauh ini belum memberikan keterangan rinci mengenai modus operandi maupun bentuk perbuatannya. Namun, pihak lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa penjelasan lebih detail akan segera diungkap. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa rincian mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka akan disampaikan pada waktu yang ditentukan. Sementara itu, juru bicara PDIP, Ciko Hakim, turut memberikan respons atas perkembangan ini. Ia menuding adanya upaya untuk melemahkan partai dengan memanfaatkan perangkat hukum. Menurutnya, kasus yang mencuat terhadap Hasto hanyalah puncak dari agenda politisasi hukum yang lebih luas. Kami melihat tekanan politisasi hukum sangat kuat. Sebagai contoh, kasus CSR Bank Indonesia yang pernah mencatat 2 tersangka saja bisa diralat. Dugaan untuk menjadikan sekjen sebagai tersangka sudah lama muncul. Kami yakin ini adalah upaya sistematis untuk mengganggu PD Perjuangan demi melemahkan atau bahkan mengambil alih kontrol, ungkap Ciko. Ciko juga menyebut adanya ancaman serupa berupa sprindik terhadap ketua umum partai politik lainnya sebagai bukti bahwa politisasi hukum memang sering terjadi di dunia politik tanah air. Bukti lainnya terlihat dari situasi di mana beberapa ketua umum partai menyerah terhadap tekanan dan akhirnya ikut mendukung kebijakan tertentu. Ini menjadi bukti nyata politisasi hukum, ujarnya. Ciko menegaskan bahwa PDIP tidak akan mundur menghadapi ancaman seperti ini. Sebaliknya, ia melihat berbagai tekanan tersebut sebagai pemicu untuk memperkuat daya juang partainya. Ia berkomentar bahwa ancaman hukuman penjara justru menjadi energi tambahan bagi PDIP untuk bertahan.